misinya yaitu membangun struktur organisasi ekonomi yang solid dan profesional di seluruh tingkatan kepengurusan, baik DPD, DPW, DPC sampai PAC. Yang kedua, misinya mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang terafiliasi dengan NAAT melalui pemetaan dan pemberdayaan yang sistematis. Yang ketiga, misinya mengembangkan kapasitas kewirausahaan dan perdagangan melalui program pelatihan ekspor dan impor yang berkelanjutan. 4. Membangun jaringan afiliasi petani NAAT yang menghubungkan petani lokal dengan pasar domestik dan internasional. Yang 5. Menerapkan prinsip ekonomi syariah. Program NAAT yang pertama yaitu ini, membentuk kepengurusan. Jadi kita bisa memetakan. Selama ini belum buat program yang terlalu ini karena belum ada pemetaan mapping baik secara pribadi. Ini ada mapping tiap DPD, ada nanti jumlahnya berapa, jumlah pondok berapa, itu dan kebutuhan ekonomi tinggi juga itu. Nah, sampai tingkat DPC, nanti mapping tiap wilayah, nanti kasih Google Form setiap DPC. Kami juga mohon nanti ketua-ketuanya tinggal kita bisa mapping, karena potensinya Indonesia luar biasa. Nanti terkoneksi antar kebutuhan setiap DPD, DPC. Jadi kita yang atur nanti di itu, ekonomi berputar dan terdigitalisasi nanti. Nah, kebetulan kami, sekretaris kami adalah di IT. Nah, anak IT, jadi kita menggunakan anak-anak muda tuh biar terdigitalisasi semua potensi baik SDA, SDM, di NAAT. Selama ini belum kenal semua kan, baik potensi personal, baik potensi sumber daya alamnya, baik potensi pondok dan lain-lain belum temu semua. Yang kedua, menjalankan program pelatihan ekspor impor. Nah, kalau sudah tahu pemetaannya, nanti untuk ekspor itu tidak perlu modal, karena nanti sudah pakai LC, letter of credit. Karena saya sendiri sering bisnis matching internasional, saya sudah ada jaminan dengan Bank Syariah Indonesia, jadi nggak perlu modal, bahkan uang cash langsung. Kalau ekspor itu nggak ada COD, tapi uangnya dulu, nggak ada COD. Jadi kalau kita kan COD, balik. Kalau kita kebalikannya, kalau ekspor itu dapat uang dulu 50%, jaminan perbankan, baru masuk kontainer, uangnya 100% dikasihkan oleh perbankan. Jaminannya adalah PO. Seperti itu. Nah, kemarin dari ketua menyampaikan kita ada kerjasama dua, bidang ekonomi dan pendidikan. Itulah kebutuhan bidang ekonomi dari Malaysia itu kebutuhan juga tinggi. Nah, ini perlu kita tindak lanjuti nanti untuk ekspor. Nanti ada pemetaan setelah data, nanti kita latih TOT setiap DPC biar bisa continue menjaga kualitas, kontrolnya seperti apa. Ini pengalaman saya ekspor impor seperti itu. Terus jadi membentuk afiliasi NAAT. Jadi terkait pertanian peternakan tadi dengan diskusi dengan ketua juga. Jadi sekarang banyak kebutuhan masyarakat makan gratis. Wah, itu kan kita kumpulkan semua. Ini penghasil apa, itu muter itu. Nah, kita masuk dalam uang kas di NAAT nanti. Jalan muter ekonomi itu. Kita nggak perlu proposal sudah, itu muter itu. Apalagi ekspor udah. Kemarin saya dapat tawaran ekspor untuk ini bahan. Itu minyak wangi puluhan ton. Udah bentuk minyak kayu putih. Itu kalau ekspor ke Malaysia itu puluhan miliar, 40 miliar itu. Itu kita ngambil keuntungan 10.000 perak aja udah merdeka. Selesai sudah urusan keuangan. Nah, tinggal kita cari buyer di Malaysia dan Singapura. Terus yang ketiga adalah kita mengembangkan, yang kelima mengembangkan ekonomi digital, e-commerce. Jadi harapan kami ini mulu-mulu ya. Jadi ada sekarang kan sudah banyak semacam ekonomi digital yang di Shopee dan lain-lain. Itu kan produknya bukan dari Indonesia, 90% dari China. Nah, harapan kami di LPPKN dari semua potensi ini kita jadikan sendiri, beli antar ini buat aplikasi, mudah buat aplikasi nanti anak itu mudah. Jadi itu. Nah itu, jadi kita tidak perlu keluar menghidupkan ekonomi sendiri dari kita oleh kita untuk kita sendiri gitu.
Terus yang terakhir tadi menyampaikan membuat kartu, karena kita adalah buat kartu yang mana kita mencetak kartu dan itu langsung menghasilkan uang cash. Satu tadi sudah musyawarah, satu anggota kartu, anggota naat itu kan buat kartu yang mana kartu itu bisa dijadikan etol. Jadi bukan kartu naat aja, jadi kartu berfungsi. Jadi satu kartu nanti sesuai nanti saya data apakah perbankan BSI, BRI, BCA sesuai rekomendasi setiap orang personal. Nanti kami data kumpulkan semua dan satu orang satu anggota itu dikenakan biaya 100.000. Yang mana 25.000 adalah jadi saldo, yang 25.000 itu jadi kas DPC atau DPC. Nah, yang 25.000 kas untuk di LPPKN karena muter nanti di ekonominya, yang 25.000 lagi untuk DPP naat. Jadi kita bagi rata biar gak ada kecemburuan, tidak ada dusta di antara kita, beda oleh KP langsung gitu kan. Mantap. Soalnya saya kok 1 jutaan gitu kan. Nah itu kan lumayan gitu. Jadi harapan saya kita dari sudut itu insya Allah program dari ekonomi nanti akan sudah termapping, akan tergerak sendiri, akan muter dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu. Kalau pengurusannya di DPP, kenapa? Pembagiannya gimana? Untuk orang-orang DPP yang buat. Oh nanti mungkin tidak lanjut ya. Detail lagi teknis itu bisa teknis. Lebih teknis nanti. 100% untuk DPP. Kita pasti semua punya etol. Iya. Ya. Ganti semua. Jadi semua kita ganti. Harapannya terpusat nanti. Jadi terpusat di DPP. Kalau sendiri nanti nggak sama nanti produknya. Nah, harapannya nanti terpusat. Jadi kita yang buka kunci tol, yang buka kunci segala macam nanti gitu kan. Nah, harapannya itu jadi kebanggaan dengan naat itu, kartu naat dengan etol. Ketika muktamar wajib dibawa. Nah, iya, nggak apa-apa. Rekor dadak buat terus. Mungkin iya. Bisa untuk itu masuk ke makam-makam nanti ya. Ini lah kita naat itu kan. Nah, itu juru kuncinya itu bisa ditunjukkan di kartu naat itu. Jadi mulai dari tol sampai ke makam nanti gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu inovasi dari anak muda. Dari Islamullah kami didampingi pertama sebelah saya ini dari Mas Irwan juga, beliau pengusaha juga di percetakan, jadi banyak ngobrol, alhamdulillah banyak informasi yang mudah lah semua dilakukan. Yang kedua dari Gus Suda belakang bocor itu, dia juga luar biasa di ini mobilisasi massa juga. Mungkin itu dari LPKN. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.